hasil laporan kami sebelumnya yang terakhir dalam press conference yang terakhir, kami sudah melaporkan dikaitkan dengan bahannya. Obat-obatan ya ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 dan lampiran 2 yang sudah menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan sejumlah obat 133 plus 23 ya, itu yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya kami terus bergerak dengan penelitian karena besarnya dari jumlah obatnya ya. Ada berapa obatnya? Sekarang posisinya total dari obat seluruhnya yang ini kan sangat besar ya. Jadi tentunya ini bergerak terus dan sekarang ada tambahan 189. Jadi termasuk dengan 133 ya. Nanti Ibu Deputi 1, Deputi Pengawasan Obat yang akan menyampaikan tambahan dari jenis obat tersebut ya. Tadi jenis obat ya diupdate sehingga saya kira ini untuk rasa adil juga untuk semua produsen. Mereka adalah produk yang dibuat tanpa pelarut ya, karena ada 4 pelarut itulah yang suspek adalah mengandung etilen glikol, dietilen glikol yang menyebabkan keracunan tersebut. Jadi ini adalah yang tanpa pelarut ya. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, gliserin dan sorbitol itu ya, 4 itu. Nah, ini adalah list mereka yang aman dari EGDEG karena tidak mengandung keempat pelarut tersebut. Ada tambahan dari Badan POM. Ini tentunya nanti akan menjadi masukan pada Kementerian Kesehatan dan nanti Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan kembali ya, karena ini adalah masukan dari Badan POM. Kemudian dan tugasnya Badan POM adalah untuk keadilan untuk semua ini perusahaan ya. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam daftar yang ada di Badan POM. Tapi kemudian nanti pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan mengumumkan tambahan tersebut ya, karena ini akan selalu terus bergerak. Kemudian apalagi yang ini? Nah, selain daripada itu, tentunya Badan POM selain dari 102 list obat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kan sudah di-screen ya, yang sudah aman karena tidak mengandung pelarut tersebut sudah diumumkan. Nah, selebihnya ada 69 ya. 69 obat yang mengandung pelarut tersebut. Tapi tentunya mesti diuji ya. Walaupun mengandung pelarut, tentunya belum tentu dia mengandung cemaran EGDEG. Nah, kalaupun mereka mengandung cemaran EGDEG, ada batasan tolerable limit, yaitu persyaratan di mana kalau masih di bawah batasan tersebut berarti masih aman. Jadi berdasarkan expert dan berdasarkan standar-standar yang ada, expertise ya, dan juga berdasarkan standar-standar yang berlaku secara internasional, itu masih dikategorikan aman. Nah, tentunya proses pengujian ini terus kami lakukan. Saat ini sudah ada berapa ya? Dari 23. Dari 69 tersebut 23. Sudah ada 23. Ini karena bahannya berlembar-lembar ya. Jadi susah saya nyarinya ya. Jadi ada 23 dan semuanya memenuhi syarat. Okay. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari 23 yang dari 69 sudah, karena kan prosesnya tentunya membutuhkan waktu, sudah diuji ada 23 yang menggunakan pelarut tersebut tapi dapat dikatakan aman karena masih memenuhi ambang batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, artinya masih aman dan itu 23 dari 69 ya. Tapi tentunya kami tidak akan menyebutkan nama obat tersebut karena saya kira suatu kebijakan yang baik untuk pemerintah berhati-hati. Ini hanya akan di-hold dulu, pengujian terus dilakukan, kemudian nanti kita pastikan kembali ya bahwa pengawasan pre-market dan sampai dengan post-market baik yang dilakukan oleh industri, pelaku usaha, produsen
melakukan kewajibannya, memastikan bahwa bahan bakunya itu aman, dan melakukan juga pengujian sendiri, itu bisa mereka lakukan. Pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi bisa dilakukan oleh industri. Karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control. Kami sebagai Badan POM, sebagai institusi regulator dan pengawas, melakukan quality assurance dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan yang sudah sangat ketat saya kira untuk industri farmasi, untuk industri obat.